panjenengan sering menempati posisi ini. Namun sayang, panjenengan belum seluruhnya mengarah ke hidup. Masih ada pengecualian yang tidak mengarah hidup. Harusnya seluruhnya itu mengarah ke hidup. Bukan hal-hal tertentu saja yang mengarah ke hidup. Lah, sesuatu yang tidak panjenengan arahkan kepada hidup, itulah yang dimaksud mati. Kematian. Artinya, panjenengan tidak merealitakan atau tidak menyatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah menghidupkan, bukan mematikan. Jadi, apapun itu diciptakan di otaknya hidup. Atau otak yang hidup, bukan otak yang mati. Apapun itu. Apapun itu dilahirkan atau diciptakan di otak yang hidup. Kemudian dipelihara di jantung yang hidup. Bukan jantung yang mati. Lalu disempurnakan di kelamin yang hidup. Otaknya otak hidup. Jantungnya jantung hidup. Kelaminnya kelamin hidup. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang berada di luar hidup. Semuanya ada di dalam hidup. Apapun tanpa terkecuali panjenengan arahkan kepada hidup. Ingat, ketika hidup sebagai sang pencipta, dia bersinggasana di sini. Ketika hidup sebagai sang pemelihara, dia tinggal di sini. Ketika hidup sebagai sang pemusnah atau sang penyempurna, dia tinggal di sini. Baik buruk yang akan tercipta, panjenengan akan tahu. Artinya, jika sesuatu yang panjenengan tidak suka, panjenengan bisa menggagalkan proses penciptaan itu. Nah, bermula dari sini, maka panjenengan akan merdeka, terbebas dari yang namanya takdir atau nasib. Panjenengan juga akan terbebas dari cengkeraman malaikat pencabut nyawa atau dewa pencabut nyawa. Bebas dari dua hal itu. Kehidupan seperti apa yang panjenengan mau, panjenengan bisa menciptakan sendiri. Sesuai yang panjenengan mau, kehidupan seperti apa. Dan semuanya itu terjadi di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi, kehidupan saat ini yang panjenengan alami, itu adalah hasil ciptaan panjenengan sendiri, dan itu di luar kesadaran panjenengan. Di luar pengetahuan panjenengan. Makanya panjenengan banyak protesnya. Kalau mengalami kehidupan lagi di atas, sombong panjenengan. Mengalami kehidupan lagi di bawah, ngeluh panjenengan. Padahal panjenengan ciptakan sendiri, panjenengan buat sendiri. Dan pembuatannya panjenengan tidak tahu.
Kenapa wong edan bagus berani ngungkap ini? Kalau panjenengan bener-bener mempraktekkan wahyu panca gaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, panjenengan tidak akan mungkin mengaku Tuhan. Makanya saya berani mengucapkan ini. Karena apa? Karena masih individu. Sedangkan yang dimaksud Tuhan itu seluruh jadi satu kan? Jadi enggak klop kalau ngaku Tuhan itu enggak klop. Karena belum menyatu dengan seluruhnya. Bagaimana mungkin mengaku Tuhan? Ini yang dimaksud kunci itu menghidupi atau menghidupkan. Kunci kuwi nguripi, urip kuwi nguripi. Nah di sini. Karena mungkin panjenengan belum lupa dengan bahasa saya. Ini adalah tertinggi. Ini tertinggi. Kalau harus saya bahasakan awam, ini adalah cara belajar menjadi Tuhan. Katakanlah seperti itu. Ini adalah teknik menjadi Tuhan. Nah, Tuhan yang dimaksud Tuhan ini ada apa enggak? Lah ini bergantung di sini nih. Bergantung pencapaianmu nih. Jadi secara umum disebut sebagai ajaran Tuhan. Bukan. Kurang tepat, ajaran Tuhan itu kurang tepat. Belajar menjadi Tuhan itu yang tepat. Dan selama ini kita memaknai yang dimaksud Tuhan itu seperti apa. Kalau masih bisa dikalahkan berarti bukan Tuhan kan. Kita memaknai selama ini kan seperti itu. Lah bagaimana kalau kejadiannya adalah kita ini adalah wujud Tuhan? Bagaimana? Selama ini kita memaknai Tuhan kan seperti itu. Nah kalau sekarang realitanya adalah kita ini adalah perwujudan Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ada nggak yang mustahil? Mungkin banyak yang berpikir mustahil di situ. Karena apa? Karena mengartikan Tuhan itu, wow, padahal Tuhan itu kan hidup. Tuhan itu hidup. Letak salahnya di mana? Kalau ini adalah perwujudan hidup, salahnya di mana? Sesatnya di mana? Menyimpangnya di mana? Siapa yang akan menolak kalau saya menyatakan tubuh saya ini adalah wujudnya hidup saya? Yang ditolak oleh mata umum, yang ditolak oleh telinga umum itu kan memaknai Tuhan itu bukan hidup. Kan gitu. Coba kalau semua orang itu tahu bahwa yang dimaksud Tuhan, oh ternyata hidup. Mungkin tidak aneh kan? Kalau ada yang berkata wujudku adalah perwujudan Tuhan, itu nggak ada yang merasa aneh di situ. Berhasil memanunggalkan antara hidup di dalam dan hidup di luar, gampang banget. Nggak ada yang ribet. Nggak ada yang ribet. Misalkan saya punya rencana sesuatu, dalam apa rencana saya ini memerlukan ini, membutuhkan itu, nggak akan ribet. Apa yang menjadi rencanaku, kamu juga tahu. Simple kan?
misalkan Pak Mangku mengantarkan Banten dari saudara-saudari yang datang, saya mau ngomong apa wong kamu sudah tahu sendiri. Semalah simple kan. Tidak perlu Palunggu Jati, tidak perlu. Lawang dia tahu semuanya dia. Tidak ada sesuatu apapun yang bukan dia. Tidak ada sesuatu apapun yang bukan hidup. Semuanya hidup. Kok sampai aku serahkan air ini kepadamu ya hidup. Menghina hidup itu, menganggap hidup tidak tahu, menganggap hidup itu buta, kan gitu. Lawang dia sendiri ya pasti tahu lah. Nah kalau semuanya dia sendiri, apa sih yang ribet? Apa sih yang ribet? Nah, tinggal dimanunggal jatikan, ciptakan, pelihara sejenak untuk memastikan ini baik apa enggak, ini enak apa enggak, kan? Nah, dipelihara dulu, dipastikan. Nah setelah pasti ini baik, ini enak, ya micilkan. Nggih, Pak Pandu. Makanya dikatakan sesungguhnya aku dekat. Lebih dekat aku daripada urat lehermu. Mohon maaf Pak, belum ada pertanyaan, cuma saya mau menyimpulkan apa yang telah disampaikan Pak Web, bahwa akulah batinnya manusia dan manusia itu wujud dohirku. Akhirnya kan ke situ ya Pak. Terima kasih. Ada yang susah dicerna, Pak Mangku? Itu segala dan semuanya di dalam beliau adalah hidup, atau yang maksud itu kan urip. Di mana letak yang disebut dengan maha hidup? Maha hidup inilah yang dimaksud Tuhan. Atau maha suci inilah yang dimaksud Tuhan. Maha suci atau maha hidup ini terjadi ketika hidup di dalam dan hidup di luar ini manunggal. Kalau hidup di dalam, 5 roh dengan 5 elemen ini belum menyatu, belum ada. Maha suci, maha hidup itu belum ada. Dan panjenengan sering berada di posisi maha hidup, berada di posisi maha suci itu sering sekali. Namun karena tidak dijadikan tujuan, nggak bisa. Berpisah lagi, akhirnya panjenengan berupaya lagi untuk menyatukan. Setelah bersatu tersebut maha suci atau maha hidup tidak dijadikan tujuan, berpisah lagi. Karena tidak dijadikan tujuan kan ada pencarian tuh. Disadari atau tidak disadari itu. Nah, dengan adanya pencarian atau dalam kata lain dengan adanya asumsi ini kan jadi berpisah lagi. Panjenengan berupaya lagi, nanti manunggal jati lagi, tidak dijadikan tujuan lagi. Seperti itu terus. Satu yang perlu panjenengan ketahui, manakala kesadaran panjenengan menyatakan aku sedang manunggal jati, maka pada saat itulah hidup di dalam dan hidup di luar. Maka jangan menuju yang lain.
Karena hidupmu bukan sembarang hidup, melainkan hidup yang sudah bertemu dengan jati dirinya, dengan asal usulnya. Semurah itu dia, tidak berbelit-belit. Karena kata-kataku ya kata-katanya hidup. Jadi manakala aku berkata aku dalam keadaan manunggal, berarti manunggal jati tuh. Nah kalau sudah seperti itu, lalu apa gunanya patrap sama di manunggal jati? Patrap sama di manunggal jati itu untuk memastikan supaya tidak ada keraguan. Keraguan ini selalu muncul pada diri kita karena kita terbiasa berasumsi. Jadi kalau tidak ada yang diasumsi, kita ragu. Bisa dinyatakan patrap sama di manunggal jati itu adalah bentuk asumsi untuk menghilangkan keraguan bahwa aku dalam keadaan manunggal jati. Oke Pak Karda. Kalau panjenengan bersama di nyampe ke tempat gelap suwung, berarti panjenengan tidak menuju hidup. Sampai di tempat yang terang tapi nggak ada apa-apa, panjenengan tidak menuju hidup. Kalau menuju hidup ada Pak Karda. Ada, hidup itu adalah buktinya panjenengan ada kok. Ya, cuma gini maaf Pak. Saat itu begitu. Nah, setelah mendengar itu punya ini apa namanya semua dan sebenarnya terus untuk menyatukan itu dengan sarana teknologi lalu pada akhirnya baik beda itu dalam dan itu ini akhirnya di situ bukan apa namanya bukan ini akhirnya pola hidup itu akhirnya Seperti Pak siapa? Dewa. Pikiran saya tidak bisa menjangkau. Tidak bisa menjangkau lah panjenengan tidak menuju hidup. Real, hidup itu real, nyata, tidak gaib. Dan pikiran kita adalah hidup kan? Bagaimana mungkin pikiran kita tidak bisa berpikir tentang hidup? Kalau pikiran kita itu adalah hidup itu sendiri. Jadi kemampuan otak saya tidak bisa, itu alasan dah, alasan. Mampu, bisa. Tidak ada satupun otak manusia yang tidak bisa berpikir tentang Tuhan, yang tidak bisa mencapai pikiran Tuhan, tidak bisa. Karena apa? Karena pikiran itu adalah hidup itu sendiri. Jadi mestinya, harusnya itu bisa mencerna, bisa paham dengan pasti. Kalau sampai tidak pasti, di luar jangkauan, berarti tidak menuju hidup itu. Entah bagian mananya itu, entah bagian mananya itu. Karena justru begitu tanpa sadar berarti saya sering menghina Tuhan. Mirip menghina Tuhan, menghina hidup, meragukan hidup.
Hati-hati. Di Bali ini kan, ya, di Bali ini hidup ketika sebagai sang pencipta, hidup ketika sebagai sang pemelihara, hidup ketika sebagai sang pelebur ini diwujudkan di luar loh. Hati-hati. Diwujudkan di luar diri. Jadi kalau lakunya tidak masuk, terjebaklah di luar diri. Padahal 3 dewa utama ini kan di dalam diri semua. Itu hanya sebuah ilustrasi untuk mengarahkan titik fokus saja. Namun kalau fokusnya ke yang ada di luar itu tadi, tersesatlah kok. Tersesatlah. Dan sesungguhnya patrap samadhi, itu patrap samadhi apa saja loh itu ya. Itu humor loh. Nggak ada yang serius itu. Bagaimana tidak saya katakan humor? Ini di tahapan ini loh ya, di tahapan yang sudah kita bahas. Kita patrap samadhi. Digigit nyamuk di sini. Katakanlah digigit nyamuk di sini. Ada nyamuk datang, hinggap di sini dan gigit. Kamu itu menggerakkan saya untuk patrap samadhi. Tapi kamu juga menggerakkan nyamuk untuk gigit tangan saya. Apa sih mau? Letak seriusnya di mana? Letak seriusnya di mana? Kau gunakan ragaku untuk patrap samadhi. Belum ada 3 menit, sudah kau buat kaku pinggangku. Apa sih maksudmu? Seriusnya di mana? Namun kalau belum paham ini pasti tekanan itu, tertekan di situ. Padahal itu hanya humor belaka. Jadi jangan pernah serius untuk melakukan patrap samadhi. Cukup sadari saja gerak-geriknya. Cukup sadari aja gerak-geriknya. Dan itu akan menghibur raga. Nanti tertawa sendiri, senyum sendiri. Ada kalanya lama, ada kalanya sebentar, dia semua itu. Dia semua. Ada kalanya lagi asik, ada tamu ketuk pintu, tok, 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 tok. Ah, iya, dia semua itu, dia semua. Jadi jangan kau nilai itu. Jangan kau hakimi itu. Dia semua itu. Hidup semua itu. Jangan kau cela. Jangan kau nilai. Jangan kau hakimi. Hidup semuanya itu hidup. Terlebih lagi, dia menggunakan jiwa raga kita untuk melakukan patrap samadhi. Namun sebelumnya dia memperlakukan raga kita untuk penuh dengan persiapan. Ya. Pakai udeng. Ya. Layak seorang ahli spiritual. Udah duduk, cuma 2 menit, nggak bisa lama. Kan nggak sesuai dengan pakaiannya. Nah ini kalau nggak menyadari tentang ini kan protes itu. Ih kenapa ya? Salah saya di mana ya? Saya sudah ganteng begini, duduk memimpin orang banyak, baru 3 menit udah sakit di sini. Kan gitu.
Berbeda dengan yang sudah menyadari tentang ini. Kan tertawa dia. Lucu sekali kamu. Di sisi lain kau gunakan ragaku seperti ini. Di sisi lain kau perlakukan ragaku seperti ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang bukan hidup. Berusahalah untuk tidak mengingkari sesuatu apapun, walaupun itu hanya satu titik. Karena semuanya hidup semua. Ada kalanya hidup menggerakkan jiwa raganya untuk utang uang. Setelah utang uang, dibuat tidak bisa bayar utang itu tadi. Apa enggak geli pengen ketawa kalau mampu menyadari hal ini? Padahal kalau mampu menyadari ini kan simpel banget itu. Simpel banget. Tidak perlu itu, ini tidak perlu. Tinggal bilang aja, yang menggerakkan aku cari utang kan kamu, jadi harus kamu dong yang bayar utang. Selesai. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Namun karena tidak menyadari tentang ini kan, bingung kan? Itu namanya belum ketemu benang merahnya. Kalau sudah ketemu benang merahnya, sesimpel itu loh. Sesimpel itu. Patrap samadhi, tolak ukurnya itu bukan tentang lama atau sebentar, bukan. Tolak ukurnya itu kan berhasil manunggal jati. Nah, kalau benang merahnya sudah ditemukan kan mudah sekali itu. Mudah sekali kan. Saya maunya manunggal jati tanpa patrap, selesai. Selesai. Kok bisa? Bisa, karena dia maha kuasa. Selama ini kita mencernanya kan dia maha kuasa kan. Kita memujinya kan maha kuasa selama ini. Jadi harus buktikan. Benarkah dia itu maha kuasa? Buktikan. Seperti itu. Kalau lidah panjenengan masih kesulitan, masih kaku untuk mengucapkan hidup, berarti dalam keadaan tidak manunggal jati. Kalau panjenengan mengalami kemudahan untuk mengucapkan hidup, berarti panjenengan dalam keadaan manunggal jati. Berhati-hatilah. Karena di antaranya ada saat-saat menciptakan sesuatu, ada saat-saat memelihara sesuatu, ada saat-saat menyempurnakan sesuatu. Contoh, terima kasih, berarti enggak manunggal jati tuh. Contohnya gitu, susah mengucapkan hidup itu susah sekali, lidahnya itu susah.
Nggih. Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, Rama, itu adalah pencerahan. Kalau hidup bukan pencerahan, hidup bukan pencerahan. Patrap Samadi itu laku. Kalau hidup bukan laku. Hidup bukan laku. Namun ingat, hidup bukan tujuan loh ya. Hidup bukan tujuan. Yang menjadi tujuan kita adalah hidup yang di luar. Yang menjadi tujuan adalah alam semesta. 5 elemen alam semesta, itulah tujuan hidup. Dan jembatan yang digunakan oleh hidup adalah wujud kita. Oke Pak Mangku. Nah, berarti tujuan hidup adalah yang di luar. Kembali ke asal muasal kita. Tidak, tidak kembali. Manunggal. Ya Pak Mangku. Coba ini pembuktian Pak Mangku. Pembuktian. Karena secara bermasyarakat, panjenengan kan seorang mangku. Artinya sering membakar dupa kan? Ya. Nah. Coba praktekkan dan temukan perbedaannya. Ya. Ketika panjenengan membakar dupa dengan bla 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 lainnya, dan ketika panjenengan membakar dupa, namun tujuannya ke hidup. Nanti bedakan itu. Kalau tidak percaya silakan buktikan sendiri. Salah satu contoh seperti itu. Dan yang perlu dan yang paling perlu harus panjenengan buktikan adalah patrap Samadi Minjil Sowan. Yang biasanya arsa sowan ing ngarsane Kanjeng Rama sejanya diganti arsa sowan ing ngarsane urip atau hidup. Silakan dibuktikan. Seperti apa nanti hasilnya. Ini perlu pembuktian, enggak bisa hanya kata-kata saja. Enggak bisa, harus panjenengan buktikan sendiri. Dengan membuktikan sendiri, nanti panjenengan kan sudah tidak katanya saya lagi, karena sudah membuktikan sendiri kan. Nah, kalau sudah dapat bukti sendiri, udah jangan selingkuh lagi dari hidupmu. Kalau sudah membuktikan sendiri, jangan pernah selingkuh lagi dari hidupmu. Oke? Dan ketika panjenengan mendapatkan bukti sendiri, maka pada saat itulah panjenengan akan menguasai rasanya sirolah.
Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, maka saya persilahkan waktu dan kesempatannya untuk bertanya. Pak Karda? Belum. Tadi sudah terbayang semua dan segalanya. Pak Pandu? Terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf. Pertanyaan yang di 5 elemen yang di luar hidup itu apakah yang disebut zat, Pak? Bukan. Apakah Zat, itu yang disebut zat itu hidup. Ya. Artinya 5 elemen termasuk dari unsur air, bumi, angin, dan api, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kalau digabungkan, ya, kalau dipersatukan, sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana, sari-sarinya api, dan sari-sarinya angin. Itu yang di luar. Nah, kalau yang di dalam, Apa yang di dalam itu yang disebut mahasuci itu, Pak. kalau yang di dalam, secara spiritual umum, mutmainah, aluamah, hidup, amarah, supiah. Itu yang di dalam. Jadi, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana, karena itu adalah alam semesta, singkatan ya, singkatan alam semesta seisinya, berarti Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana ini adalah di luar diri. Bukan di dalam diri. Pak Mangku ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Paknya? Ya, saya ada pertanyaan tapi sudah terjawab secara tidak langsung melalui pemaparan Pak Web tadi. Tapi kalau izin, biar saya tidak menebak-nebak. Ada kerinduan dalam batin saya. Kalau dulu saya merasa selalu diberi petuah, nasihat oleh guru sejati saya di dalam. Apa yang harus dipegang, apa yang harus janganlah. Tapi beberapa saat terakhir, mungkin hampir setahunan lebih, saya mencoba mendapatkan nasihat itu tidak pernah saya dapatkan. Jadi semakin saya berusaha mungkin dengan rileks, dengan santai, dengan berserah, itu juga enggak. Nah malam ini saya mendapat pencerahan jawabannya. Karena jiwa raga panjenengan dengan guru sejati panjenengan tidak dalam keadaan berpisah. Jadi bagaimana mengasih pencerahannya, bagaimana? Tidak dalam berpisah. Tapi kalau saya mijil sowan itu ketemu. Kalau di luar diberi penjelasan sepenuhnya apa yang ingin saya. Ya, karena seperti ini. Hidup itu di dalam. Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cakrasmana itu kan tidak ada di luar ya. Ketika kita palungguh, masukkan dia. Mijil sowan, lalu melakukan mijil sowan. Dan terucaplah arso sowan, kan di luar kan nggak ada apa-apa. Nah, agar supaya kita tidak mengalami kekecewaan, agar jiwa raga ini tidak mengalami kekecewaan, maka berpisahlah lagi mereka. Jadi Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu ini akan keluar lagi.
terjadilah perpisahan. Ini yang tidak menutup kemungkinan terjadinya pencerahan-pencerahan yang diperoleh. Namun pencerahan apapun itu kan karena adanya upaya memisahkan kemanunggalan ini. Harusnya kan tidak perlu dipisahkan lagi. Karena apa? Karena untuk memanunggalkan itu kan tidak gampang itu usahanya itu. Tidak gampang itu. Selain dengan berbagai macam spiritual, dituding sesat, dituding ya, tidak gampang. Nah, kalau sudah manunggal, pegang jangan sampai berpisah lagi. Kalau sudah mengerti, untuk apa pencerahan? Kalau sudah paham, untuk apa pencerahan? Kalau sudah tahu, untuk apa pencerahan? Apa itu? Paham nggih? Itulah yang secara spiritual awam dan umum disebut-sebut sebagai dualisme. Jadi Tuhan itu bersatunya dualisme. Itu secara awam itu seperti itu bahasanya. Jadi yang dimaksud Tuhan itu bersatunya dualisme. Selama masih ada dualisme, sesungguhnya Tuhan itu belum ada. Tuhan ini menjadi ada ketika dualisme ini menyatu. Di dalam dengan yang di luar ini menyatu. Wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib itu juga dualisme. Gitu loh. Itu dualisme. Wahyu pancagaib itu di dalam diri. Nah, kalau wahyu pancalaku itu di luar diri. Itu dualisme juga. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana bahwa wahyu pancagaib yang sudah manunggal di dalam diri tersebut hidup, ini adalah Tuhan di dalam. Gitu. Sedangkan wahyu pancalaku di luar diri yang sudah manunggal tersebut Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Seperti itu. Jadi kalau harus dipersamakan, kunci paweling asmo mijil singkir atau secara keilmuannya disebut-sebut sebagai mutmainah aluama hidup amanah supiyah. Ini yang di dalam. Nah, ini yang di dalam. Nah, kalau yang di luar, sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, sari-sarinya api dan sari-sarinya angin. Ini kalau bertemu, lah ini yang dimaksud Tuhan atau Maha Suci atau Maha Hidup kalau bertemu. Nah, untuk mempertemukan ini, aduh, saya itu 45 tahun. Nah, kalau sudah bertemu, jangan sampai berpisah lagi tuh. Jangan sampai berpisah lagi. Lalu bagaimana dengan Patra Samadhi Mijil Sowan? Boleh. Tapi tujuanmu harus ke dalam, jangan keluar. Kesadaranmu harus ke dalam, jangan keluar. Kalau belum bisa memasukkan kesadaran ke dalam, di dalam melakukan Patra Samadhi Mijil Sowan, ya jangan katakan Kanjeng Rama Sejati, katakan hidup. Boleh. Arsa sowan ing ngarsane Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, boleh. Namun kesadarannya harus ke dalam. Karena jika tidak, dia akan keluar. Nah, karena keluar berarti kan terjadi perpisahan lagi. Gitu. Terjadi perpisahan lagi.
Nggih. Itu kalau bahasa spiritualnya. Kalau bahasa yang sesungguhnya itu kan ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya maha suci, ruhnya api, dan ruhnya angin. Itu bahasa sesungguhnya. Jadi bukan mutmain alam, bukan itu mutmain alam itu bahasa ilmu itu. Ya. Kalau di dalam diri itu adalah ruhnya air, ruhnya bumi, ruhnya maha suci, ruhnya api, dan ruhnya angin. Itu yang ada di dalam. Kalau yang ada di luar, sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, sari-sarinya api, dan sari-sarinya angin. Beda penyebutan. Kalau di dalam itu penyebutannya ruh, kalau di luar itu penyebutannya sari-sari. Atau unsur. Atau elemen. Nah, kata lain daripada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono adalah alam semesta. Jadi bisa dikatakan sari-sarinya air, sari-sarinya bumi, alam semesta, sari-sarinya api, sari-sarinya air. Bisa dinyatakan seperti itu. Nah, pertemuan keduanya inilah yang dimaksud Maha Suci atau Maha Hidup atau Tuhan. Dan pertemuannya ini pasti terjadi penciptaan. Nggak bisa ndak. Walaupun hanya satu titik akan terjadi penciptaan. Nggak bisa ndak itu. Jika keduanya ini bertemu. Nah, kalau sudah manunggal nggak pernah berpisah lagi, maka penciptaan terus. Dan penciptaannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terus, nggak ada kemundurannya. Selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Selalu itu. Dan setiap penciptaan terjadi ini, setiap yang diciptakan itu adalah keperluan raga, kepentingan raga, kebutuhan raga. Seperti itu. Itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan itu. Diperlukan atau tidak diperlukan. Mas Moko ada pertanyaan? Kota Siklon itu yang dimaksud Romo Mijil. Ya? Romo, ya? Bagaimana? Siklon Manunggal tadi. Bukan. Jadi arti maksudnya Romo Mijil itu penciptaan ini tadi. Iya, penciptaan. Kan beda dengan Mijil lagi. Romo kan beda. Iya. Ya. Mijil lagi Romo berarti ada upaya, Pak ya? Penciptaan. Tuan rumah ada pertanyaan? Sudah terang, Pak. Lebih baik dari awal-awal tadi, Pak. Oke. Makanya dari dulu-dulu kan saya sering ngasih motivasi. Berpedomanlah dengan kuat dengan hidupmu sendiri. Kalau kamu bisa mensakralkan lainnya, harus bisa lebih mensakralkan hidupnya sendiri. Kalau bisa menghormati lainnya, harus lebih bisa menghormati hidupnya sendiri. Kan dari dulu-dulu saya sering ngasih motivasi itu. Karena apa? Karena ini kan sesungguhnya kan ini. Dan yang paling penting lagi, jangan pernah berupaya untuk berpisah lagi. Gitu. Jangan pernah. Karena mengingat
untuk bisa manunggal ini kan, aduh. Enggak gampang. Berusaha untuk bisa manunggal itu enggak gampang, enggak mudah, dan tidak sebentar. Jadi kalau sudah manunggal, jangan berupaya untuk berpisah lagi. Jangan melakukan hal-hal, sesuatu hal yang itu intinya berpisah. Jangan. Ingat, manunggalan dualisme ini bermula dari ketika lidah panjenengan berkata, aku manunggal jati. Bermula dari situ. Bukan dari patrap samadinya. Jadi ketika kita melakukan patrap samadi itu tinggal menyadari saja karena sudah dalam keadaan manunggal. Pernah nggak panjenengan berusaha memaknai atau mengartikan Palungguh Jati? Pernah nggak? Berusaha mengartikan Palungguh Jati itu? Pernah? Iya, pasti. Pak Manggu pernah? Mengartikan. Iya, mengartikan. Apa ini artinya? Apa ini maknanya? Apa maksudnya? Apa itu? Pernah? Oh, kalau maksudnya sudah ngerti lah. Iya, aduh, sudah ngerti berarti kan pernah mengartikan. Oh, iya. Nah, iya. Ya, pernah enggak? Dan kalimat terakhir adalah kumpulo nunggal suci. Nah, kumpulo nunggal suci ini kan kata perintah kan. Maka sebelum kumpulo nunggal suci ini kan terurai 5 ini. Maka yang lebih tinggi dari 5 ini kan nggak ada. Lalu siapa yang memerintah? Kumpulo nunggal suci itu yang merintah itu siapa? Itu bukan manusia itu, Pak. Memang bisa manusia merintah 5 hal itu? Artinya ketika lesan kita atau hati kita mengucapkan kumpulo nunggal suci, itu kita sudah dalam keadaan manunggal dengan segala-galanya itu. Kalau tidak bergetar dengan tidak akan mampu mengucapkan perintah itu, tidak akan mampu. Karena itu yang diperintahkan bukan manusia. Dan itu bukan kata-katanya manusia itu. Bukan kata-kata perintahnya manusia itu. Presiden aja kayaknya nggak akan berani merintahnya dengan kumpul nunggal suci. Artinya ketika kita melakukan Palungguh Jati sampai pada kalimat kumpulo nunggal suci, itu kita bukan manusia itu kita. Bukan makhluk. Ketika itu kita itu bukan makhluk itu. Karena bukan hidup yang menjadi tujuan, panjenengan tidak mampu menyadari. Karena bukan makhluk. Karena bukan makhluk.
Ada yang punya pertanyaan? Ada enggak? Panjenengan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ini mbah-mbah dukun dari Jawa. Ada pertanyaan? Ini dukun semua nih. Kalah dengan mangku, ini dukun. Saya tanya, Siap. mungkin di luar, bagaimana dengan keberadaan roh-roh suci? Karena terutama kalau kami, mungkin sebagian besar orang Nusantara itu juga menghormati, memuliakan roh-roh suci. Baik itu semasa hidup beliau sebagai seorang guru suci, kemudian misi-misi suci yang dijalankan oleh beliau itu mungkin masih dimuliakan seperti sekarang. Jadi pemahaman saya itu adalah yang pasti itu sih bukan tujuan, tetapi bahwa kita memuliakan roh-roh suci itu adalah juga bagian dari upaya menghargai tugas dalam dimensi yang sepatutnya. Jadi mohon pencerahan lebih lanjut dari Pak Web. Tidak ada satupun orang suci yang tidak sempurna. Apapun alasannya. Titik. Tidak ada satupun orang suci yang tidak sempurna. Apapun alasannya. Titik. Sempurna dalam tanda kutip kematian, ini kan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Jadi sesungguhnya kematian orang-orang suci ini tidak ada bekas. Karena dia kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya masing-masing. Lalu bagaimana dengan ruh sucinya orang-orang suci? Karena kehidupan di dunia ini kan belum berakhir. Berarti yang dimaksud Tuhan kan belum ada. Ya? Yang dimaksud Tuhan kan belum ada. Yang dimaksud Romo kan belum ada. Karena kehidupan belum berakhir. Ya? Lalu kemana perginya ruh sucinya orang-orang suci ini tadi? Kembalinya adalah ke hidup yang terdekat. Kepada hidup yang terdekat. Seperti anaknya, atau mungkin cucunya, dan sebagainya. Kalau selain roh sucinya, kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya masing-masing. Jadi arwah orang suci itu sesungguhnya nggak ada. Ya. Nah kalau bicara tentang roh suci kan hidup. Nah, roh suci kan hidup. Jadi setelah yang lainnya kembali kepada asal-usulnya masing-masing, roh suci atau hidup juga kembali kepada asal-usulnya. Namun karena maha suci ini kan belum ada. Selama kehidupan di dunia ini belum berakhir, yang dimaksud maha suci, maha hidup ini kan belum ada. Maka dia akan kembali kepada hidup yang terdekat. Seperti anak keturunannya dan lain-lain sebagainya. Jadi sesungguhnya yang kita hormati itu hanya sejarahnya saja. Bukan roh sucinya, tapi sejarahnya yang kita hormati. Yang kita lestarikan itu sejarahnya, sejarah hidupnya, bukan hidupnya gitu.
Nggih? Iya. Mohon apakah ini pemahaman saya mungkin. Jadi saya kalau mohon maaf saya selaku orang Hindu itu juga meyakini semacam entitas suci, dan itu memang terasa dalam kehadiran tidak setiap orang. Jadi melalui apa kita bisa rasakan, melalui rasa dan intuisi. Oh ini sosok itu batin sendiri, katakanlah begitu. Awam. Nah itu berarti apakah mereka juga punya sebuah kehidupan atau entitas lain di Dunia lain, dimensi yang lain, atau itu hanya sebatas energi yang memang bertemu, berkorelasi dengan apa yang ada di diri kita, karena unsur dalam diri kita juga pasti sama, apa yang di luar ada di dalam. Nah itu yang bertemu, yang menyatu, katakanlah seperti itu ya, yang manunggal memberikan suatu pencerahan, pemahaman atau apapun itu, sehingga kita paham, oh ini, oh inginnya begini. Karena kan kurang lebih banyaknya kan seperti itu. Jadi ini pemahaman pribadi, saya mohon koreksi. betul. Jadi nggak ada sesungguhnya itu, nggak ada. Habis. Orang-orang suci itu habis. Nah, terkecuali moksa, beda lagi nih kalau moksa. Nah, kalau moksa itu beda lagi. Jadi kalau orang-orang suci yang mati itu sudah habis. Nah, jadi yang kita lestarikan hingga sekarang itu sejarahnya saja. Sejarahnya. Nah, karena kesadaran kita mencerna sejarah dari seseorang yang luar biasa, maka kepribadian kita yang luar biasa ini kan bangkit. Nah, kebangkitan kepribadian kita yang luar biasa karena ada sesuatu yang kita nilai luar biasa. Nah, ini terjadi. Kalau bahasa kerennya energi. Energi kalau bahasa kerennya. Jadi sesungguhnya nggak ada itu. Ada kisah dari beberapa narasumber bahwasanya ada alam sukma selain di dunia ini, alam sukma atau alam setelah kematian. Di sanalah orang-orang suci tinggal. Enggak bisa, beda. Itu berbeda. Nah, kalau orang-orang yang muksa, di mana tinggalnya? Selama ini kita memaknai jin itu gimana gitu ya? Ya enggak? Ketika panjenengan mendengar ada kata-kata jin itu bagaimana? Kalau jin itu pemahaman saya itu juga salah satu bentuk energi. Karena wujudnya itu akan sesuai dengan persepsi. Tapi kita bisa merasakan kehadiran. Ya. Kalau pemahaman saya hanya sebuah entitas saja energi. Yang juga di sekeliling kita, bahkan di sini juga banyak yang bisa kita rasakan. Nah, tapi kalau yang lebih suci lagi itu beda lagi, biasanya lebih betul. Nah, itu entitas juga gitu. Entitas yang berbeda gitu. Sampai pada tingkat yang tertinggi biasanya sepengalaman saya itu seperti kita telepati. Tapi tidak ada bahasa sama sekali. Tapi tak begitu aja, paham begitu aja gitu koneksinya. Nah, itu yang pemahaman saya. Nah, kalau seperti itu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang menikah atau kawin dengan jin? Itu kan kalau sepemahaman saya itu bagian dari dirinya yang memang 5 roh itu tadi.
alam itu terbagi dua. Begitu juga dengan makhluk berwujud orang ini. Jadi makhluk berwujud orang ini ada dua. Dunia juga ada dua. Dunia kasat mata dengan dunia tidak kasat mata. Orang juga ada. Orang juga ada dua. Orang yang kasat mata dengan orang yang tidak kasat mata. Dan yang kasat mata ini disebut dunia manusia. Nah, kalau yang tidak kasat mata itu disebut dunia jin. Jadi jin itu sama dengan kita. Hanya berbeda dunia saja. Ini dibatasi oleh mata kita sebagai manusia dan oleh telinganya sebagai jin. Jadi jin, bangsa jin itu tidak bisa mendengar kata-kata kita, ucapan kita. Nah, kita tidak bisa melihat perwujudan jin. Itu aja perbedaannya. Kalau dalam spiritual religi Islam itu dijelaskan, Tuhan itu berfirman seperti ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya makhluk yang disebut manusia itu tidak hanya ini gitu. Tapi ada manusia lain dan itu dunianya serta kehidupannya berdampingan dengan kita. Ya, tersebut sebagai jin itu tadi. Jadi jin itu bukan tahayul. Jin itu bukan tahayul, jin itu bukan sebatas entitas, bukan. Tapi dunia lain yang berdampingan dengan kita. Lah, manusia-manusia yang moksa, nah di dunia bangsa jin inilah mereka tinggal. Dan tidak sedikit bangsa jin juga yang menjadi manusia melalui berbagai ritual. Karena apa? Karena yang memiliki kesempurnaan hanyalah manusia. Jadi hampir semua makhluk itu ingin sempurna, terutama bangsa jin. Nah, untuk mencapai kesempurnaan, tidak sedikit ini bangsa jin ini yang melakukan spiritual itu tidak sedikit. Tujuannya apa? Kalau menurut bangsa jin itu moksa, menurut bangsa jin, moksanya bangsa jin itu yang muncul ke dunia kita. Nah, moksanya bangsa kita muncul di dunianya dia. Seperti itu. Apakah tujuan, kan kalau tadi tujuan dari manusia itu sebagian orang moksa, berarti orang yang berhasil melaksanakan moksa dia pindah ke dunia paralel yang tidak kasat mata, tapi justru setelah dia di sana dia ingin kembali. Begitu. Moksa itu kan keputusan terakhir. Nah, moksa itu keputusan terakhir. Ini. Dan moksa ini pasti dilakukan oleh orang hebat. Tidak bisa orang-orang biasa-biasa melakukan moksa itu, tidak bisa. Mayoritas yang melakukan moksa adalah raja-raja atau para brahmana-brahmana. Jadi itu moksa itu adalah keputusan terakhir karena tidak mampu menjalani realita kehidupan di dunia. Seperti kalau raja ini ya, menghindari perang saudara, menghindari pertengkaran, tidak mau malu. Itu alasan-alasan moksa. Jadi moksa ini sebenarnya bukan tujuan, tapi itu adalah cara untuk menghindari beban kehidupan di dunia. Jadi
mirip dengan bunuh diri. Mirip. Mirip dengan bunuh. Ya bisa dikatakan moksa ini adalah kata lain daripada bunuh diri itu tadi. Kalau bunuh diri kan meninggalkan jasad. Nah, moksa enggak, itu aja bedanya. Mungkin saya luruskan sedikit, Pak Wet. Hmm. Mohon maaf, mohon izin. Mungkin moksa yang ditanyakan Pak Wayan tadi, ini konteksnya adalah mungkin ya, mohon maaf, dalam ajaran Hindu, justru moksa itu harus dicapai dalam keadaan hidup. Bukan raganya yang hilang, tapi jiwanya yang bebas. Ya mirip dengan merdeka itu tadi. Jadi sangat tidak mungkin kalau dalam hidup tidak mencapai moksa, omong kosong setelah mati Ya. mencapai moksa gitu. Jadi harus dicapai dalam hidup. Nah, julukan orang mencapai moksa dalam hidup itu yang disebut mukti. Mukti itu artinya dia terbebas, merdeka. Bebas dari apa? Dari ikatan-ikatan yang semu itu. Mungkin itu ya. Kata lain daripada moksa adalah membebaskan diri itu tadi. Kata lain. Kalau panjenengan berspiritual, tujuannya ingin membebaskan diri dari kemelekatan. Nah, itu titiknya moksa. Ketika panjenengan berhasil membebaskan diri dari belenggu, dari kemelekatan, lah itu maksudnya moksa. Namun tidak sedikit menggunakan moksa ini untuk bunuh diri. Ya, seperti Brawijaya, Prabu Siliwangi, itu juga kan moksa. Namun tujuan moksanya kan bukan memerdekakan diri, tapi menghindari peperangan saudara. Padahal makna daripada moksa itu tak lain dan tak bukan adalah membebaskan diri dari belenggu atau kemelekatan. Dan itu hanya bisa dilakukan semasa masih hidup. Semasa masih hidup. Apalagi? Izin, Pak. Nah, Tadi Bapak bilang ada dua alam, yang satu alam manusia yang ditempatin manusia yang berwujud manusia, dan alam gaib yang ditempatin bukan alam gaib, alam jin. alam jin. Nah, Bukan alam gaib, iya. alam jin. Apakah wujud daripada alam jin itu wujud raganya manusia? Itu samakah dengan Sama dengan kehidupan manusia. Kalau di dunia kita ada kendaraan, di sana juga ada kendaraan, tapi lebih canggih di sana, lebih modern di sana. Nah, kelemahannya kalau manusia ada di mata, nah kalau bangsa jin kelemahannya ada di telinga. Jadi kita tidak bisa melihat dunia bangsa jin atau melihat perwujudan jin kecuali dengan ritual-ritual tertentu. Nah, bangsa jin tidak bisa mendengarkan percakapan kita kecuali dalam ritual-ritual tertentu juga. Maka dalam mimpi ini, Pak? Misalnya. Beda lagi. Oh, beda. Ya, beda lagi. Terima kasih, Pak. Nah, beda lagi. Beda sama Pak. Beda kalau alam mimpi itu kan alam apa namanya? Alam tidur ya, alam tidur. Jadi moksa sendiri itu belum bisa dibilang sempurna kan itu? Bisa kalau moksanya bener loh ini. Bukan moksa bunuh diri. Iya kan ada yang berangkat dari
pribadi ya, seperti yang diberlakukan dulu itu kan akhirnya mukti ya. Sementara moksa yang dimaksudkan seperti Brawijaya Siliwangi itu kan karena ada keputusan besar yang harus diambil skala besar, gitu Pak. Tapi dalam pengertian sama-sama moksa itu belum bisa dibilang sempurna atau baru menuju ingin sempurna. Ya kita harus membagi dua kategori itu, nggak bisa disamakan itu. Nggak bisa disamakan. Nah kalau moksa dalam artian membebaskan diri dari kemelekatan dan belenggu, itu sempurna udah. Itu udah sempurna itu. Walaupun raganya belum mati gitu. Walaupun raganya belum mati, itu sudah sempurna, berhasil mencapai kesempurnaan hidup. Jadi dengan yang istilahnya Dengan yang bunuh diri tadi. Ya, Pak Manggul. Ya dengan maksa nih. Nggak mampu Seperti pertanyaannya Pak Wayan tadi itu dalam konsep Hindu, Pak. Karena tujuan agama Hindu itu kan maksudkan jaga dikaya iki dharma. Untuk mencapai Moksa. kebebasan lahir batin dalam hidup ini sebenarnya. Itu maksa, ya. Iya. Orang umum di Bali mengira asal udah mati tanpa jasad itu disebut moksa. Kan? Tapi saya sependapat dengan Pak Wayan bahwa kalau di Jawa dulu sejarah memang demikian jadi para raja. Dia bisa mencapai sempurna moksa dalam menghilangkan wujud seperti Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya, kemudian beberapa raja-raja Erlangga kan ada juga itu. Itu karena memang sikon kan gitu Pak. Iya. Tapi beliau bisa itu karena juga memiliki atau mampu mencapai kesempurnaan juga dalam spiritual gitu Pak. Cuma aja tujuannya berbeda. Beda. Tujuannya berbeda. Saya setuju. Nah, moksa yang sesungguhnya ini pencapaian terakhirnya kan membebaskan hidupnya dari wujud ini. Ya. Itu yang dimaksud sempurna. Jadi para pendahulu kita yang menggunakan teknik moksa ini tadi ya, itu pada akhirnya kan menghancurkan wujudnya. Jadi dalam keadaan kalau saya menyebutnya dalam keadaan patrap samadhi, raganya ini dihancurkan dengan cara dilumuri cahaya. Jadi sirna wujudnya hancur. Bukan dibawa ke alam lain seperti yang dilakukan oleh Brawijaya Prabu Siliwangi itu bukan. Itu benar itulah yang dimaksud sempurna itu sempurna. Cuma di Bali itu ya di Bali ada 3 tingkatan moksa. Ya. 1 parama moksa, 2 adi moksa, 3 parama moksa. Ya. Yang moksa pertama itu. Jadi dia tuh sudah sempurna juga artinya tanpa ikatan duniawi. Itu bernama dalam hidupnya. Ya, tapi masih ada raganya. Nah, adi moksa, dia juga mampu juga bahagia tanpa ikatan duniawi, tapi dia akan tahu kapan dipanggil pulang. Ya, kita kan masih ada raganya kan, masih ada raga. Parama moksa baru sudah yang semuanya semua hilang, kembali kepada pencipta gitu. Ya. Kalau di Bali disebut dengan amor in acim. Ya, nah itu hilangnya raga ini bukan dibawa, bukan, tapi dikembalikan menjadi ruhnya bumi itu tadi. Yang 2 terakhir itu tadi dogma, Pak. Karena belum pernah saya lihat. Iya. Ya, susah lah, masih punya kelamin yang membebaskan dari itu ya susah lah. Ahli tapa aja belum tentu. Ya seperti itu. Pak Wahyudin. Saya itu sering kali Pak ini di luar konteks. Pada saat semedi Pak, saya sering didatangi oleh Bapak. Nah itu alam sukma, Terima kasih Pak. mirip dengan alam tidur tadi loh, mirip itu. Karena ini Pak, pada saat semedi, saya terlelap Pak. Itu Bapak muncul di depan saya. Tidak bertanya, tidak apa, tidak mengatakan apa-apa, diam.
Tapi Bapak melihat saya, Hmm. ngawasin saya, sehingga saya kaget. Hmm. Itu sering Pak saya seperti itu. Itu alam sukma itu. Alam sukma. Kenapa alam sukma ini bisa dialami oleh seseorang? Karena seseorang itu terkesan dengan sesuatu. Katakanlah saya terkesan dengan ini. Dengan botol ini. Saya terkesan dengan botol ini. Saya terkesan dengan momen botol ini. Maka entah kapan waktunya botol ini akan muncul ketika saya dalam keadaan hening. Seperti itu. Jadi panjenengan mengalami seperti itu. Jawabannya itu karena panjenengan terkesan dengan momen ketika berhadapan dengan saya. Tapi pada saat saya melakukan itu, saya tidak ada Pak kesadaran ke sana untuk Tadi-tadinya, maksudnya tadi-tadinya. Jenengan punya residu tentang saya, katakanlah seperti itu. Bukan. Alamnya alam kasukman, itulah yang dimaksud alam kasukman, alam sukma. Alam sukma. Nah itu sama dengan alam mimpi itu tadi sama. Mungkin Pak Pandus yang rindu sama Paul. Bisa. Emang gitu aja. Iya. Saya dilihat aja diawasi aja. Nah, saya yang sering Sama saya ada pesan. saya sering seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang ya tanpa ada gini, yang namanya saya ada terkesan sama Pak Web itu tidak saya pungkiri Nah, itu. karena merasa beliau seorang pembimbing saya yang mengarahkan saya, yang wajib saya hormati, dan saya jatuh cinta lah pada Pak Web karena saya merasa telah dibimbing dari saya sebelumnya. Mungkin itu yang dimaksud Bapak. Tapi pada saat saya duduk semedi, kadang-kadang dikagetkan oleh kedatangan Bapak. Nah, iya. Itu karena itu, gitu. Karena itu. Jadi bukan karena panjenengan tersesat, bukan karena panjenengan salah patrap atau panjenengan mengharap, itu bukan, atau menuju, bukan. Itu karena panjenengan ada kesan tentang saya dulu-dulunya. Betul itu. Namun inti kadangan kita malam ini tentang benang merah tadi sudah paham ya. Paham, Pak. Maka berpedomanlah dengan kuat pada hidup panjenengan, andalkan hidup panjenengan, jangan hianati hidup panjenengan, jangan ragukan, percayalah hidup panjenengan tidak akan mencelakai panjenengan, hidup panjenengan tidak akan menyesatkan panjenengan, hidup panjenengan tidak akan menyakiti atau merugikan panjenengan, tidak akan mungkin. Jadi berpedomanlah dengan sangat kuat kepada hidup panjenengan sendiri, karena hanya dengan seperti itu panjenengan bisa menjadi diri panjenengan sendiri secara merdeka. Namun tambahan dari saya, jangan berhenti kepada kata-kata saya, silahkan dibuktikan sendiri dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Mohon silakan Pak. Bapak, Ibu, ngomong. Seadanya. Ini